Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nipardiansyah dengan NIM 2120190317 dari Teknik Informatika 7B. Di sini saya akan menjelaskan UTS pengolahan citra digital yang terfokus pada dua bab berikut, yaitu pengantar pengolahan citra digital dan pemampatan citra. Asal mula pengolahan citra. Peristiwa yang ditandai sebagai awal mula pemicu berkembangnya teknik pengolahan citra adalah keberhasilan pengiriman foto secara digital pada tahun 1921. Pada peristiwa ini, foto dikirimkan melintasi Samudra Atlantik menggunakan kabel bawah laut dari kota New York menuju kota London. Sistem pengiriman ini ditemukan oleh Harry G. Bartholomew dan Maynard D. McFarlane dan dikenal dengan nama Bartland Cable Picture Transmission System. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah reduksi waktu, yaitu pengiriman foto yang biasanya memerlukan waktu beberapa minggu dapat berkurang menjadi 3 jam saja. Kekurangannya adalah berkisar pada teknik pengiriman data secara digital dan teknik pencetakan kembali pada sisi penerima untuk mendapatkan satu resolusi gambar yang baik. Pengertian pengolahan citra digital. Arti pengolahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu cara atau proses mengusahakan suatu upaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. Sedangkan citra menurut KBBI berarti rupa atau gambar. Dalam hal ini adalah gambar yang diperoleh menggunakan sistem visual. Secara keseluruhan, pengolahan citra berarti suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan citra adalah suatu proses dengan masukkan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang dikehendaki. Selanjutnya, komponen sistem pengolahan citra. Peralatan fotografi merupakan sarana pendigital citra yang telah lama dikenal dan paling banyak dipakai. Dalam satu dekade terakhir, keberadaan kamera digital makin dominan, termasuk yang telah menyatu di HP atau telepon seluler. Dengan demikian, akses data citra ke sarana pengolahan makin mudah. Kamera digital merupakan salah satu komponen dalam sistem pengolahan citra. Garis besar teknik pengolahan citra. Hasil perolehan citra, di samping langsung disimpan di sarana pengolahan, juga dapat langsung diolah awal atau pre-processing untuk penyesuaian dengan langkah pengolahan selanjutnya. Tahap penyimpanan juga dapat terkait dengan format data yang pas dan efisien untuk kekhususan pengolahan awal tersebut. Pengolah awal ini dapat sekedar melakukan cropping atau pengambilan sebagian citra dan atau penapisan filtering untuk membersihkan yang dinilai untuk mengandung informasi. Bidang aplikasi pengolahan citra. Yang pertama kepada bidang militer. Teknik pengolahan citra untuk bidang militer digunakan pada pengenal target pada peluru kendali, teleskop malam hari atau night vision, pengenalan jenis pesawat musuh. Yang kedua, bidang kesehatan. Pada bidang ini, citra diperoleh tidak hanya dari pencitraan panjang gelombang sinar, tampak saja, tetapi juga pencitraan dengan panjang gelombang yang lebih pendek atau lebih panjang. Hal ini memungkinkan organ dalam manusia dicitrakan lebih nyata. Yang ketiga, pada bidang geografi. Melalui pengolahan citra digital, dapat pula diketahui perubahan kondisi suatu wilayah setelah dan sebelum terjadinya bencana. Yang keempat, pada bidang keamanan. Yang berhubungan dengan bidang keamanan adalah pengenalan sidik jari, identifikasi tanda tangan, pengenalan wajah narapidana, pengenalan identitas melalui pola iris mata. Yang kelima, pada bidang hiburan, kebutuhan akan penggunaan teknologi, pengolahan citra pada dunia perfilman juga dikarenakan alasan penekanan biaya dan penghematan waktu. Yang keenam, bidang transportasi. Pengolahan citra digunakan untuk mewujudkan suatu kendaraan yang autopilot. Kendaraan autopilot milik Google menggunakan teknologi LiDAR. Selanjutnya, pemampatan citra. Redundansi data. Pemampatan merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital
yang padat namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Data citra sangat tepat untuk dimanfaatkan karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pada sebuah citra terdapat hubungan antara suatu piksel dengan piksel tetangganya yang signifikan. Hal ini disebut dengan korelasi spasial. Yang kedua, pada data video terdapat korelasi yang signifikan antar frame 1. 3. Dengan lainnya, pada segmen waktu yang berbeda-beda, hal ini disebut dengan korelasi temporal. Yang keempat, pada data citra atau yang lainnya, yang diambil menggunakan banyak sensor, terdapat korelasi yang signifikan antar sampel dari sensor-sensor tersebut. Hal ini disebut dengan korelasi spektral atau spectral correlation. Selanjutnya, 3 jenis redundansi data dalam pemampatan data, yaitu coding redundancy, interpixel redundancy, piso-visual redundancy. Coding redundancy terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas piksel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Yang kedua, interpixel redundancy terjadi karena adanya korelasi antar piksel dengan piksel tetangganya. Yang ketiga, piso-visual redundancy terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Next, proses pemampatan citra. Terdapat dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Fungsi encoder adalah membuat representasi simbol-simbol dari citra, masukan atau membuat citra. Masukan termampatkan atau melakukan fungsi pemampatan. Fungsi decoder berfungsi merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi penirmampatan. Selanjutnya, kriteria pemampatan citra. Yang pertama, waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam pemampatan dan penirmampatan merupakan faktor penting. Yang kedua, ukuran. Ukuran merupakan pertimbangan kedua. Hal ini terkait dengan efisiensi kapasitas memori. Yang ketiga, kualitas. Kualitas pemampatan terkait dengan informasi yang terkandung dalam citra. Yang keempat, format. Pertimbangan format merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya, pengukuran hasil pemampatan. Terdapat dua kriteria pengukuran kebenaran hasil proses pemampatan, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Kriteria subjektif dilakukan dengan melakukan polling atau membagikan kuesioner kepada beberapa orang yang dituju untuk menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan mereka. Klasifikasi metode pemampatan citra. Metode pemampatan citra digital dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu metode lossless dan metode lossy. Metode lossless menghasilkan citra hasil pemampatan persis seperti citra aslinya. Artinya, pada saat penirmampatan dilakukan tidak ada informasi yang hilang karena pemampatan. Mercury. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang diizinkan, kehilangan informasi pada sebagian data citra. Bagian data citra yang tidak berguna dibuang. Kemudian metode pemampatan. Metode kuantisasi. Metode paling sederhana dalam pemampatan citra. Metode Huffman. Metode yang telah banyak digunakan dalam aplikasi pemampatan citra. Metode run-like encoding. Metode ini sangat cocok untuk pemampatan pada citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat sama. Metode Shannon-Fano. Metode ini tergantung ada probabilitas setiap intensitas piksel yang muncul pada suatu data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.